Sebelum Li Claude bergegas ke kediaman Qin Yichen, sudah ada orang-orang percaya Sagot yang menjelaskan masalah ini kepada Qin Yichen. Qin Yichen hanya mendengarkan dengan ringan, lalu mengangguk. Biarkan dia datang. Qin Yichen sangat tertarik pada orang seperti ini yang tiba-tiba datang ke pintu. Dia mampu mengembangkan minat pada dirinya sendiri dalam waktu yang begitu singkat, dan dia bisa datang sendiri. Jika tidak ada rahasia di dalamnya, tidak mungkin untuk mengatakannya. Informasi tersebut disampaikan ke pintu Anda, jangan sia-sia. Tidak lama setelah Qin Yichen menjawab orang percaya Sagot, Li Claude muncul di luar halaman. Dia tidak terburu-buru ke halaman, tetapi berkeliaran di luar sebentar, mengamati kiri dan kanan untuk waktu yang lama sebelum mengetuk pintu. Faktanya, Li Claude sudah merasakan sedikit kehilangan di hatinya. Dalam harapan aslinya, orang yang dapat memecahkan masalah alam rahasia jelas bukan orang biasa. Tetapi saat ini, tampaknya tidak ada yang mengejutkan tentang Master Cahaya ini. Yang paling mengecewakannya adalah bahwa halaman ini benar-benar hanya sebuah halaman. Di bidang bintang dewa utama, dan pada titik penting pertemuan besar para dewa, bahkan orang-orang di dunia ini tahu siapa yang mereka percayai dan meninggalkan harta mereka di halaman. Master Cahaya ini baik, dan dia tinggal di sembarangan, tanpa tindakan pencegahan. Jika ada dewa liar yang berpikiran buruk, atau dicari musuh, dewa utama di sini tidak akan mengambil tindakan. Mereka lebih suka menonton pertempuran berdarah sebelum perayaan para dewa. Master Cahaya ini terlalu bodoh. Dia bahkan tidak tahu tindakan pencegahan dasar seperti itu. Bahkan jika orang ini memiliki kekuatan dan otaknya tidak baik, dia tidak memiliki kesempatan untuk tertarik padanya. Di Lower Li Claude, aku datang untuk menemui penguasa cahaya. Qin Yichen meminta Lin Bai untuk membuka pintu, dan menatap Li Claude pura-pura bingung. Faktanya, Qin Yichen tahu semua informasi tentang orang ini sebelum dia memasuki pintu. Pengerjaan pakaian di tubuhnya sangat indah, yang menunjukkan bahwa statusnya tidak rendah. Ada kilatan cahaya redup di matanya, membuktikan bahwa dia adalah Li Claude dalam pesan yang dikirim oleh Poseidon, Dewa Laut. Kecemerlangan ini adalah karakteristik Apollo, Dewa Cahaya. Aliran napas pada orang ini lancar, dan sebelum pintu dibuka, itu telah dikirim secara diam-diam. Ini menunjukkan bahwa dia waspada, tetapi dia tidak mau menunjukkannya. Saya datang untuk menemukan diri saya, kebanyakan untuk tujuan lain. Ketika Li Claude memasuki halaman, Qin Yichen membuat isyarat undangan. Lin Bai menyajikan teh. Ada apa denganku? Li Claude membuat beberapa alasan untuk menyembunyikan kekecewaannya. Tidak peduli bagaimana Lord of Light melihatnya, itu tampak terlalu biasa. Entah itu dari fasilitas di halaman ini atau pertunjukan Master Cahaya, itu terlalu biasa, sangat biasa sehingga dia bahkan tidak berpikir untuk melihatnya lagi. Tidak ada bedanya dengan dewa-dewa liar di luar. Itu dia, saya mendengar bahwa Yang Mulia memiliki cara untuk membuka kunci dunia rahasia, dan saya penasaran, jadi saya datang ke sini untuk bertanya. Meski kecewa di hatinya, Li Claude tetap memutuskan untuk memberi Qin Yichen kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Selama dia bisa mengatakan metode tracking yang dia tidak tahu, ini saja sudah cukup untuk menutupi semua kesalahan Qin Yichen sebelumnya. Bahkan ada cara untuk membuat Li Claude membantunya memecahkan masalahnya sendiri. Qin Yichen memandang Li Claude dengan ringan dan berpikir sejenak. Sebenarnya, ranah rahasia ini sangat sederhana dan dapat dihancurkan dengan kekerasan. Selama kekuatannya cukup, tidak ada mekanisme atau pengaturan pintar yang dapat menahannya. Yang disebut satu kekuatan mengalahkan semua metode. Melihat wajah acuh tak acuh Qin Yichen, Li Claude tidak bisa menahan perasaan kecewa. Dia pikir itu adalah metode yang cerdas untuk membuat Poseidon menunggu selama 3 jam. Tetapi dia tidak berharap itu menjadi metode yang paling arogan dan tidak berguna. Sudah diberi pelajaran. Setelah mengatakan ini, Li Claude segera bangkit dan meninggalkan halaman. Penuh kekecewaan. Saya pikir saya dapat menemukan seorang jenius untuk membantu. Tetapi saya tidak berharap bahwa itu hanya orang dengan nama palsu. Melihat kemakmuran di bidang bintang dewa utama, Li Claude tidak ada hubungannya, dan hanya berkeliaran di jalan, mencoba menemukan orang lain yang cocok. Tetapi dengan langkah kakinya, ketidakpuasan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Meskipun dia menemukan kebenaran dari pihak lain kali ini, dia tidak membuang banyak waktu, dan Li Claude dengan cepat membuang kehilangan di hatinya. Saat langkahnya semakin cepat, Li Claude memutuskan untuk bertemu dengan orang-orang yang dikenal sebagai jenius sebelumnya. Saya harap itu bukan orang dengan nama palsu seperti Lord of Light. Setelah beberapa saat mengejek di dalam hatinya, Li Claude mau tidak mau membandingkan Qin Yichen dengan beberapa jenius lainnya. Pakaian, tidak. Pikiran, tidak cukup. Si Hui, tidak tahan melihat langsung. Memikirkan hal ini, dia hanya merasa bahwa Qin Yichen memiliki ruang untuk perbaikan. Tiba-tiba, Li Claude menghentikan langkahnya. Dengan kritiknya terhadap Qin Yichen, semua tindakan Qin Yichen muncul kembali di benaknya, hingga detail yang dia abaikan muncul di hadapannya. Li Claude tidak bisa lagi pergi dengan tenang. Melihat ke belakang dengan tajam,
Di ujung garis pandang, ruangan yang tampaknya biasa itu tampak tumbuh sedikit lebih tinggi. Li Claude merasa bersalah untuk beberapa saat. Jika spekulasi saya benar, maka orang ini benar-benar penjahat. Ketika spekulasi ini keluar, Li Claude tidak bisa lagi menekan kegelisahan di hatinya, dan terbang ke halaman Qin Yichan dengan seluruh kekuatannya, dan dia tiba dalam sekejap mata. Melihat ke pintu, Li Claude menarik napas dalam-dalam. Cangkir teh itu mungkin ujian bagiku. Setelah dia memasuki halaman, Qin Yichan meminta Lin Bai untuk menuangkan secangkir teh untuknya. Ini adalah langkah yang sangat umum, tetapi ketika dia pergi, dia dihancurkan oleh gerakan kecil. Setelah pertukaran singkat, Li Claude memilih untuk pergi. Dia ingat dengan sangat jelas bahwa wanita bernama Lin Bai ingin menuangkan teh, tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia dihentikan oleh penguasa cahaya. Ada 3 cangkir teh di atas meja. Salah satu cangkir teh dituangkan khusus untuknya. Setelah dia pergi, tehnya tidak dicurahkan. Dia sedang menunggunya untuk kembali. Li Claude menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika dugaan ini benar, maka Lord of Light yang tampak biasa di halaman ini bahkan lebih menakutkan daripada Zeus. Pertama kali dia datang berkunjung, dia menebak tujuan sebenarnya, dan saat dia mengujinya, dia juga sedang diuji olehnya. Perasaan ini seperti orang bodoh yang akrab di pintu masuk desa, tiba-tiba membaca kitab suci dan menulis puisi sesuka hati. Kejutan besar di hatinya membuat tangan Li Claude sedikit gemetar. Jika orang ini sekuat yang dia harapkan, itu berarti selama dia membawanya ke tempat itu, dia akan dapat memperoleh status yang sangat tinggi. Status yang cukup baginya untuk makan dan minum tanpa mengkhawatirkan makanan dan minuman, serta bahagia dalam hidup ini. Mengambil napas dalam-dalam, Li Claude mendorong pintu dengan tangannya sendiri.